Hai. Hai. Pernah atau sedang ngalamin masa-masa krisis nggak? Ya dari aspek hubungan, dari aspek apapun ya, hubungan, finansial gitu. Masa-masa krisis itu mungkin adalah masa-masa kegelapan dalam fase hidup kita lah. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita masih bisa merawat diri kita di masa-masa itu? Atau bagaimana kita bisa melakukan self-care di masa krisis itu? Karena rasanya kalau di masa-masa kegelapan, boro-boro mikirin diri sendiri. Kita mikirin yang masalah belum selesai ini aja kayaknya kok nggak habis-habis ya. Iya. Nah, energinya kayaknya udah habis untuk mikirin gimana caranya keluar dari masalah itu. Iya. Boro-boro mikirin merawat gitu ya. Membuat diri nyaman itu kayaknya nggak kebayang mungkin ya, seringkali. Padahal yang seperti kita sering bilang di video-video lompatan hidup gitu ya, bahwa semua peristiwa yang menghampiri kehidupan kita, entah kita dihadapkan dengan orang-orang sulit, peristiwa-peristiwa sulit, hal-hal atau perasaan-perasaan yang tidak mengenakan dalam hidup kita, itu sebetulnya adalah alarm dari semesta untuk kita bisa masuk ke dalam untuk ngecek apa di dalam diri saya yang belum selaras dengan semesta. Jadi itu semua hanya alarm saja. Nah, seringkali kita membereskannya, yang kita beresin itu yang di luar. Padahal itu hanya pemicu saja gitu. Nah, sumbernya sebetulnya ada di mana nih? Sumbernya ada di dalam. Nah, sebetulnya pada saat di masa krisis, satu hal yang paling penting adalah kita merawat diri di dalam dulu. Karena segala sesuatu yang di luar itu hanya manifestasi atau proyeksi gitu ya. Proyeksi apa yang di dalam. Kalau yang di dalamnya beres, yang di dalamnya kita rawat, yang di dalamnya kita tahu nih, oh ternyata peristiwa-peristiwa ini terpicu dari luka saya yang ini, luka saya yang ini, luka saya yang ini. Luka-luka itu dirawat, kita selesaikan, maka proyeksi yang di dalamnya akan selesai. Sama seperti begini teman-teman. Kalau ada bangkai binatang gitu di satu tempat, tiba-tiba akan ada banyak lalat datang, bahkan ada belatung di sana, betul? Yang perlu kita selesaikan apanya? Apakah dengan mengusir lalatnya? Bukan, lalat itu datang karena ada pemicunya. Pemicunya adalah bangkai yang belum dikubur. Ya kan? Nah, solusinya apa? Solusinya adalah sumbernya, sumber yang mengundang lalat itu yang diselesaikan, yaitu bangkainya dikubur. Setelah itu nanti lalatnya akan menghilang. Sama juga dengan kalau kita punya luka di luar. Teman-teman pernah nggak kalau punya luka gitu ya, terus ada timbul nanah gitu ya, terus ada kayak borok begitu, kan kadang-kadang ada lalat juga tuh mampir kan, karena dia ngeliat ada sesuatu yang aromanya gitu ya, aroma luka itu selalu dihampiri oleh lalat seperti itu ya, yang binatang-binatang yang kita anggap kotor lah. Tapi sebetulnya mereka cuma datang karena aroma luka yang kita pancarkan gitu. Nah, itu terlihat ya kan, borok itu terlihat secara fisik, lalat datang atau apapun itu datang gitu ya. Nah, tapi di dalam diri kita, mungkin kita juga punya luka-luka yang mengeluarkan aroma, yang menghadirkan orang, peristiwa, yang sebetulnya ngasih tahu kita, itu loh di dalammu ada luka, ayo dirawat, ayo diselesaikan. Justru sebetulnya di masa krisis, self-care itu menjadi satu prioritas kita supaya kita bisa terbebas dari krisis tersebut. Supaya kita aware, oh ternyata luka ini yang saya masih simpan, luka ini yang saya belum selesaikan, ya udah saya terima, saya rawat, saya peluk, dan akhirnya kita sembuh. Tiba-tiba kok kita sudah keluar dari masa krisis tersebut, gitu. Betul. Jadi kita biasanya punya mindset yang kebolak-balik ya. Salah satunya adalah kita senang menunda dengan kata nanti, ya. Nanti deh, yang kayak gitu-gitu itu nanti kalau masalahnya udah selesai, kalau sudah ada waktu, kalau sudah ada tenaga, kalau sudah ada uangnya misalnya.
Tapi sebetulnya yang tadi kebalik gitu ya, bahwa seringkali self care itu yang membuka jalan. Karena sebetulnya pada saat kita lagi dalam krisis sekalipun, kita tetap perlu jeda ya. Perlu jeda, perlu ruang. Nah, jeda dan ruang ini sebetulnya yang membuat kita bisa paling tidak, walaupun dalam momen yang singkat ya, itu bisa masuk ke rasa yang berbeda dari rasa dominan yang ditimbulkan oleh krisis ini. Nah, walaupun itu momen yang singkat, tapi itu mengisi energi yang begitu besar sebetulnya. Ada energi di situ, ada kesadaran yang kita dapatkan, ada sudut pandang gitu ya. Jadi sebetulnya self care itu bukan sesuatu yang nunggu kalau masalahnya udah selesai gitu ya. Tapi justru self care itu yang bisa menjadi sumber penyelesaian masalah. Yes. Jadi kalau ada ya, waktu itu saya baca di mana ya, kalau kita sibuk itu kita dianjurkan meditasi 10 menit. Contohnya ya, itu saya lupa angka persisnya. Terus gimana kalau kita sibuk banget? Oh, kalau kita sibuk banget, kita dianjurkan meditasi 20 menit. Jadi menariknya, semakin kita sibuk, semakin kita tenggelam dalam krisis, justru panggilan untuk self care-nya itu semakin perlu. Intensitasnya gitu. makin tinggi harusnya. Semakin perlu, benar. Karena dari self care, dari hening, dari jeda dan ruang itulah sebetulnya kita bisa menemukan solusi-solusi, dan solusinya yang jernih gitu ya. Iya, betul. Iya. Jadi self care itu bukan sesuatu yang buang-buang waktu, bukan sesuatu yang aduh itu mah nanti aja gitu ya. Justru solusi penyelesaian itu bisa kita dapatkan pada saat kita melakukan self care itu. Nah, self care sendiri bisa macam-macam ya sebetulnya. Seringkali bahkan tidak butuh biaya gitu. Yang namanya healing gitu ya. Nah, masing-masing dari kita sebetulnya pasti punya deh cara untuk masuk ke ruang hening, ke ruang yang untuk beberapa saat kita bisa merasakan relax, bisa merasakan damai, bisa merasakan rasa bahagia, rasa damai sedikit aja di tengah-tengah krisis yang sedang kita hadapi. Itu bisa macam-macam, bisa meditasi, hening, main sama anak, dengerin musik, mungkin nonton, atau sekedar nulis-nulis gitu ya, atau sekedar duduk di teras liatin tanaman gitu ya. Itu kan hal-hal yang sebetulnya sudah ada di sekeliling kita, siap mengisi kita gitu. Tinggal kitanya membuka hati nggak, membuka diri nggak untuk merawat diri kita terlebih dahulu. Begitu diri kitanya tenang, terisi, terawat, sebetulnya kita punya energi yang kita butuhkan untuk keluar dari krisis itu. Yes. Nah, buat teman-teman yang mungkin hal-hal seperti ini adalah sudut pandang yang baru, teman-teman bisa klik link di description. Kita setiap hari Kamis kita ada webinar bareng dengan teman seperjalanan. Mungkin teman-teman bisa mendapatkan insight-insight baru gitu. Oh, ternyata justru semakin saya terjebak dalam krisis, saya perlu menarik diri ya. Saya perlu melakukan self-care ternyata ya gitu ya. Nah, sudut pandang baru seperti ini mungkin gitu ya. Teman-teman bisa dapetin kalau misalnya kita bisa berkomunitas. Teman-teman cek aja di link di description, ada tombol WA di sana, bisa ngobrol-ngobrol di sana. Nanti teman-teman bisa tanya kapan kita lakukan webinar bareng gitu ya. Terus mungkin bisa private konsultasi juga sama Rusi gitu ya, yang bisa menunjang self care-nya teman-teman. Oke, silakan cek aja di link di description. Kita ketemu lagi di episode mendatang. Thank you, bye-bye. See you.